Di tengah-tengah pemerintah melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah, mulai sebuah aktivitas diperhatikan dan lockdown alias karantina wilayah sebuah tambang galian C di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Dari pantauan generasi muda Indonesia cerdas anti korupsi Gemicak dan media jejak kasus TV, aktivitas galian C menggunakan kurang lebih 5 buah alat berat bego dan puluhan truk keluar dari lokasi membawa hasil tambang. Menurut keterangan warga, tambang galian C yang berlokasi di Karangpakis, Kecamatan Kabuh tersebut adalah milik salah seorang lurah. Secara terpisah, seorang laki-laki yang sedang mengetap solar dari dalam mobil kejadian hasil dari pembelian di SPBU Kabuh mengatakan, galian C tersebut milik mantan kepala desa yang bernama Sugeng. Meski pemerintah telah menerapkan beberapa pasal peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB yang mengatur 6 kegiatan yang akan dibatasi karena COVID-19, yaitu kegiatan-kegiatan tersebut adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Permenkes juga mencakup 7 aturan detail tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, yakni peliburan sekolah. Dalam lampiran Permenkes nomor 9 tahun 2020 diatur lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Selanjutnya peliburan tempat kerja. Sementara peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah untuk menjaga produktivitas ataupun kinerja para pekerja. Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya. Rinciannya yaitu kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan publik tertentu, instansi TNI dan Polri, Bank Indonesia, utilitas publik termasuk pelabuhan, bandara, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi, pembangkit listrik dan unit transmisi, kantor pos, pemadam kebakaran, pusat informatika nasional, lapas dan rutan, bea cukai, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kantor pajak, lembaga, ataupun badan manajemen bencana. Selanjutnya, perusahaan komersial dan swasta juga masuk pengecualian. Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok, bank, kantor asuransi, media cetak dan elektronik, perusahaan telekomunikasi, perusahaan pengiriman barang, pom bensin dan sejenisnya, perusahaan industri dan kegiatan produksi, dan perusahaan logistik dan transportasi juga tetap beroperasi jika PSBB diberlakukan. Pembatasan kegiatan keagamaan. Bentuk kegiatan keagamaan yang boleh dilakukan daerah dalam status PSBB adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Adapun semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum dan pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dapat dihadiri dengan jumlah tak lebih dari 20 orang. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan tempat atau fasilitas umum ini dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sehingga sejumlah tempat masih tetap beraktivitas yaitu supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas dan energi. Selanjutnya, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan semua instansi medis terkait tetap diizinkan untuk beroperasi. Lalu hotel, tempat penginapan, pondokan dan motel yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut serta perusahaan yang digunakan atau diperuntukkan untuk fasilitas karantina tetap beroperasi. Begitu pula dengan transportasi yang mengangkut barang. Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial seperti kebutuhan medis, bahan pokok, BBM BBG, distribusi bahan baku, dan angkutan penting sejenis lainnya. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat juga tetap berjalan, sama halnya dengan operasi CAT.
Sama halnya dengan operasi kereta api, bandar udara, dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI Polri, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan dan tempat untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga juga masih diperbolehkan beroperasi. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Pembatasan moda transportasi, jika status PSBB diberlakukan di suatu wilayah, transportasi yang mengangkut penumpang tetap berjalan. Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang. Pembatasan kegiatan khusus aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer ataupun kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung seperti kegiatan yang berhubungan untuk mendukung gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, operasi militer TNI dalam menghadapi kondisi darurat negara, dan aktivitas polisi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Supriyanto alias Pria Sakti Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi atau Gemicak menyayangkan adanya kegiatan tersebut. Pasalnya para pengusaha lain sempat dibuat lumpuh oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Namun tambang galian C di wilayah hukum Polres Jombang tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan sejauh ini pemilik tambang galian C tersebut sangat sukar untuk dikonfirmasi meski sebelumnya pernah diangkat pemberitaannya oleh media perihal IUP dan OP khusus pengangkutan dan penjualan. Pria Sakti, JKTV Jombang, Jawa Timur, melaporkan.